Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawatlah kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan mencoba mengangkat sebuah kisah tentang peristiwa besar yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Kisah ini adalah merupakan sebuah kisah peperangan peperangan yang terjadi semenjak dakwahnya Nabi SAW, dan sekaligus merupakan perang pertama dan perang terdahsyat sepanjang sejarah Nabi. Nah, perang apakah ini? Ini adalah perang Badar. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perang Badar ini terjadi ketika pasukan Madinah menghadang kafilah dagang yang datang dari Syam menuju kota Mekah. Dan kafilah dagang ini dipimpin langsung oleh seorang saudagar kaya dari kalangan kafir kaum Quraisy yang bernama Abu Sufyan. Jadi kafilah dagang ini membawa harta kekayaan kaum muslimin yang dirampas pada saat kaum muslimin berada di kota Mekah. Kafilah dagang ini membawa harta kekayaan kaum muslimin tidak kurang dari 5.000 dinar emas. Jadi bisa dibayangkan teman-teman, 5.000 dinar emas itu berapa nilainya. Jadi kalau kita konversikan ke nilai rupiah sekarang, 1 dinar emas aja itu setara dengan 49.000. Jadi kalau kita kalikan 5.000, itu ada sekitar 245 juta rupiah harta kekayaan. Perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 Maret tahun 622 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Kisah perang Badar melibatkan 314 pasukan muslim melawan 1.000 orang dari kaum kafir Quraisy. Perang Badar adalah merupakan perang pertama yang terjadi dalam sepanjang sejarah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an perang Badar dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat ke-123 yang artinya, sesungguhnya Allah telah menolongmu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurnya. Kemudian lanjut di ayat 124-nya. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagimu Allah membantumu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit. Kemudian ayat ke-126-nya, dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu agar tentram hatimu karenanya, dan kemenanganmu itu hanyalah datang dari Allah yang Maha Perkasa. Teman-teman sekalian, perang Badar ini terjadi pada mulanya pasukan dari kaum muslimin yang berada di kota Madinah menghadang sebuah kafilah dagang yang dipimpin langsung oleh Abu Sufyan. Nah, alasan penghadangan ini karena umat Islam ingin merampas kembali hak-hak harta mereka yang dirampas oleh kafir Quraisy pada saat berada di kota Mekah. Namun demikian, perang Badar ini bukan semata-mata terjadi karena umat Islam ingin merampas kembali harta kekayaan mereka. Lebih dari itu, ingin mempertahankan agama Islam ini eksistensinya harus dipertahankan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua setelah Nabi berhijrah. Pasukan kaum muslimin dipimpin langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW, di mana kafir kaum Quraisy dipimpin langsung oleh Abu Jahal. Nah, Abu Jahal ini teman-teman dulu adalah merupakan teman dekat dari Umar bin Khattab sebelum Umar bin Khattab masuk Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah mendoakan Abu Jahal ini. Doanya yang terkenal adalah, ya Allah, muliakanlah Islam di antara dua Umar, Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Jadi nama lain dari Abu Jahal ini adalah Umar bin Hisham. Maka qadarullah,
Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai kepada Umar bin Khattab lalu memberikan hidayah kepada beliau, kemudian masuk Islamlah Umar bin Khattab. Nah, singkat cerita teman-teman, perang Badar pun terjadi. Lewat tengah hari terdapat 50 pasukan dari kaum kafir Quraisy tewas termasuk Abu Jahal. Nah, dengan tewasnya Abu Jahal ini teman-teman, sehingga perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. Itulah kisah perang Badar teman-teman. Adapun kesimpulan yang bisa kita ambil dari kisah perang Badar ini, yang pertama, perang Badar adalah perang terdahsyat yang pernah terjadi di mana 313 pasukan muslim melawan 1000 orang dari pasukan kaum kafir Quraisy. Meskipun kalah dalam jumlah, namun perang Badar tetap dimenangkan oleh kaum muslimin. Yang kedua, perang Badar terjadi bukan semata-mata karena umat Islam ingin merampas kembali harta kekayaan mereka, tapi lebih dari itu, bagaimana Rasulullah SAW ingin mempertahankan agama Islam ini supaya tetap eksistensi di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, teman-teman, hikmah yang bisa kita ambil adalah apapun kesulitan yang kita hadapi, teman-teman, maka Allah adalah sebaik-baik penolong jika kita bertakwa kepadanya. Itulah kisah perang Badar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa kita ambil hikmahnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.